اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. Saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, video YouTube ini didedikasikan Al-Faqir untuk keluarga besar dari almarhum ayahanda kita Ustadz Bayi Bahruddin bin Ali Basa bin Muhyiddin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudaraku sekalian, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab tentang ilmu nahwu, yaitulah ilmu alat, masuk pada kategori ilmu alat. Ilmu yang wajib diketahui, dipelajari, dan dikuasai bagi setiap orang yang hendak berdakwah, menyampaikan daripada ilmu Al-Quran, As-Sunnah. Berkata Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti di dalam syarah Alfiyahnya. Di sini disebutkan ya di dalam muqaddimah dari syarah Mukhtasar Jiddan. Saudara sekalian silahkan ya. Qala al-Jalalu As-Suyuti fi syarhi alfiyatihi. Telah berkata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain, salah seorang pengarang daripada kitab Tafsir Jalalain ya, murid Jalaluddin Al-Mahalli. Apa kata beliau di dalam syarah alfiyahnya? Wa qad ittafaqal ulama'u ala anna nahwa yuhtaju ilaih. Sungguh telah bersepakat para ulama, telah konsensus
para ulama atas bahwasannya ilmu nahwu itu dibutuhkan fi kulli fannin min fununil ilmi, dibutuhkan pada tiap-tiap daripada fan, yakni bidang daripada bidang-bidang ilmu. La siyamat tafsiri wal hadisi, khususnya bidang ilmu tafsir dan hadis. Fa innahu la yajuzu li ahadin ay yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna mulimman bil arabiyyati. Oleh karena bahwasannya tidaklah boleh bagi seseorang pun, ahadin ini isim nakirah, maknanya siapa saja, seorang apa saja, tidak boleh dia berbicara tentang kitabullah yakni Al-Quran hatta sehingga yakuna ia mulimman bil arabiyyah, dia ahli di bidang bahasa Arab. Li'anna al-Qur'ana arabiyyun, oleh karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Wala tufhamu maqasiduhu illa bima'rifati qawaidil arabiyyati, dan tidak dipahami daripada maksud-maksud Al-Quran kecuali dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa kadza al-hadisu, begitupun hadis. Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, yanbaghi lil muhaddisi alla yarwiya hadisahu bi qiraati lahanin. Kata Ibnu Salah, seyogianya, yani wajib bagi seorang muhaddis, orang yang menyampaikan hadis, bahwa atau ahli hadis, bahwa dia tidak menyampaikan hadisnya itu dengan bacaan yang salah. Kata Ibnu Salah, summa ruya an Abi Dawud, kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud, ahli hadis, qala, berkata beliau, sami'tul Asma'iyya yaqulu, aku mendengar Al-Asma'i mengatakan. Apa kata beliau Al-Asma'i? Inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa ay yadkhula fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Al-Asma'i, ia mengatakan, sesungguhnya sepaling takut aku kepada sesuatu yang aku takuti atas penuntut ilmu apabila dia tidak mengetahui ilmu nahwu, bahwa dia akan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mendustai atasku dengan sengaja, berdusta atas ucapanku, kata Nabi, atas sabdaku dengan sengaja, maka hendaklah dia sediakan tempatnya sendiri di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Li'annahu lam yakun sallallahu alaihi wasallam yalhanu, karena tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sabdanya dengan lahan atau dengan bahasa yang salah. Fa mahma rawaita anhu wa lahanta fihi kadzdzabta alaih, maka di mana saja, kapan saja engkau meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau lahan, engkau salah di dalam menyampaikannya, maka itu engkau telah berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah saudaraku, anak cucu keturunan daripada abah kita Ustaz Kiai Bahruddin, Ummi Hajah Mama Ulisa sekalian, mari kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu untuk bekal kita pribadi khususnya, dan umumnya kalau kita ingin berdakwah mengikuti jejak daripada orang tua kita. Nah, ilmu nahwu ini, ilmu tata bahasa Arab ini begitu penting untuk kita pelajari. Karena Al-Quran tidak bisa dimengerti dikarenakan Al-Quran berbahasa Arab. Hadis pun demikian. Sehingga kalau kita sampaikan hadis, kemudian kita tidak mengerti tata bahasa Arab, kemungkinan besar kita akan menyampaikan dengan lafaz yang salah, lafaz yang tidak benar, dan itu ya rawan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, Al-Fakir dalam video kali ini ingin menyampaikan motivasi kepada saudara sekalian bahwasanya ilmu
nahwu ini adalah ilmu yang mudah untuk kita pelajari, ilmu yang mudah untuk kita mengerti, asalkan tekad kita itu, kemudian pandangan diri kita terhadap kita sendiri itu memang menganggap ilmu ini mudah. Artinya jati diri kita itu harus menganggap bahwa segala sesuatu itu mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpegang bahwasannya jikalau kita bersungguh-sungguh untuk melakukan yang baik, niscaya Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Kesulitan, kemudahan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin mengandalkan diri kita, tapi kita harus mengandalkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir yakin bahwasannya jikalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Asalkan dari awal cermin atau tekad kita di dalam menuntut ilmu ini adalah kemudahan, bukan kesulitan. Jadi anggapan pertama dalam hati kita ini adalah ilmu nahwu itu mudah. Ilmu nahwu itu mudah, tidak ada yang sulit kalau Allah bukakan pintu hidayah, kalau Allah berikan kemudahan. Karena segala sesuatu akan menjadi sulit kalau Allah berikan kesulitan, tapi segala sesuatu akan menjadi mudah kalau Allah berikan kemudahan. Tinggal kita saja mau berpegang kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan, atau sebaliknya belum apa-apa sudah tewas di tengah jalan, belum perang sudah nyerah. Itulah yang menjadi masalah sebetulnya. Jadi masalahnya adalah memerangi diri sendiri. Terlalu percaya diri itu masalah. Apapun terlalu percaya kepada diri sendiri, itulah masalah yang sebenarnya. Jadi dari awal kita belajar menuntut ilmu, jangan berpegang kepada diri, tapi berpeganglah kepada Allah. Minta kemudahan dari Allah, minta pintu hidayah kepada Allah. Mengapa kita mewajibkan pada diri kita untuk menguasai ilmu nahwu ini? Karena memang kita butuh. Kita sebagai manusia butuh kepada Al-Quran, butuh kepada hadis. Jadi buang dulu untuk sementara, saya mah tidak berniat menjadi ustadz, saya tidak berniat menjadi kiai, buang itu. Yang menjadi fokus adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah ini adalah apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, atau kama qala Nabi SAW, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, pertama Al-Quran, wa sunnati, yang kedua hadis. Jadi Al-Quran dan hadis ini adalah pedoman hidup kita. Yang mau tidak mau, kalau kita mau selamat hidup kita, ya harus mempelajari Al-Quran. Begitu. Dan cara yang benar mempelajari Al-Quran bukan lewat terjemahan, tapi kita mempelajari langsung bahasa Arab. Karena boleh jadi apa yang diterjemahkan orang belum tentu sesuai dengan terjemahan yang sebenarnya. Maka yuk kita bedah, kita pelajari sebenar-benarnya kaidah bahasa Arab, sehingga tidak mudah bagi kita untuk terjerumus kepada artian-artian Al-Quran yang mungkin keliru, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diartikan oleh para ulama. Nah, kalau kita telah menguasai ilmu nahwu dan sharaf, kita bisa membaca kitab-kitab yang orang tua kita baca sebagai pedoman mereka mengajar. Kita bisa mengetahui dasar atau fondasi daripada dakwah orang tua kita. Mereka berpegang pada kitab ini. Mengapa? Karena kitab ini menerangkannya seperti ini dan ini cocok dengan yang diterangkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa baca kitab kuning, baca kitab ulama yang tanpa harokat itu, niscaya kita bisa mengetahui maksud-maksud daripada para ulama. Kita akan membaca kitab-kitab ulama yang dari yang kecil sampai yang besar, karena kita mengerti, kita tahu tujuannya. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya di dalam tulisannya.
sehingga kita mengetahui maksud apa yang diungkapkan dalam tulisannya. Itulah yang akan kita sampaikan kepada orang lain kalau kita memang dibutuhkan. Kalau kita tidak dibutuhkan oleh orang lain, maka ilmu itu manfaat buat diri kita. Jadi saudara sekalian, bahwasanya Al-Fakir ingin menyampaikan ilmu bahasa Arab ini sangatlah berguna untuk kita semua. Bukan hanya untuk ustadz, tapi untuk kita semua. Karena Al-Quran, Al-Hadis itu pegangan kita. Lalu kita jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang bahwasanya oh nahwu itu susah, sorof itu susah. Tidak. Coba dulu, ya, coba dulu, jalani dulu, begitu, ya, baru kita bisa mengatakan oh ilmu ini susah, ilmu ini berat, gitu. Baru, tapi jangan sampai dengan kata-kata itu kita mundur, belum belajar udah nyerah duluan, gitu. Jadi sekali lagi Al-Fakir ya menerangkan kepada saudara semua bahwa ilmu nahwu itu gampang. Nanti silahkan ya simak penerangan Al-Fakir tentang ilmu nahwu ini. Al-Fakir akan terangkan dengan cara yang semudah-mudahnya, sepaling mudah yang bisa saudara-saudara sekalian pahami, gitu ya. Tapi itu syaratnya adalah tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah, dan jangan berhenti sehingga kitab yang dibaca ini hatam. Kalau sudah hatam, ya insya Allah pasti ngerti, pasti bisa. Karena Al-Fakir sendiri ya sepengalaman gitu, pas hatam bersama guru kita, kakak kita Ustaz Umar Bahrudin almarhum, itu mengerti setelah hatam. Jadi kalau belum hatam ya belum ngerti memang, tapi nanti setelah hatam kita akan mengerti seluruh bangunan atau fondasi daripada ilmu nahwu ini. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita mulai pembahasan kitab Matan Jurmiyah karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Shalih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam. Ini adalah macam-macam kalam. Maksudnya pembahasan ini adalah pembahasan tentang berbagai macam pembahasan mengenai kalam, baik daripada definisinya ataupun daripada bagian penyusunnya atau daripada hal-hal yang melengkapi daripada penjelasan tersebut. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kata Syekh Muhammad Shalih Haji, al-kalamu, kalam itu, huwa al-lafzul murakkab, yaitulah lafaz yang disusun, al-mufidu yang memberikan faidah, memberikan pengertian, bil wad'i dengan wadha. Nah, begini saudara sekalian, sebetulnya setiap hari kita pun berbicara dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kalimat atau ungkapan yang tentu saja tersusun rapih sehingga dipahami oleh orang yang mendengar. Ya, susunan kata-kata yang membentuk suatu pengertian sehingga orang yang mendengar itu paham, itu namanya kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi susunan kata-kata yang membentuk pengertian, yaitulah namanya kalimat. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Bahasa Arab namanya kalam, begitu. Jadi hanya beda penyebutan saja. Seperti kalau bahasa Indonesia beras, ya beras. Kalau udah mateng jadi nasi, begitu. Kalau bahasa Sundanya adalah pare, bahasa Sunda pare, beras tuh, gabah, pare, beas, gitu. Bahasa Sundanya nasi, kejo, sangu, begitu. Ya, cuma alih bahasa saja. Jadi kalau bahasa Arab itu namanya kalam, kalimat itu, susunan kata itu namanya kalam, begitu. Kalau di Indonesia kalimat. Maka kalam itu ialah lafaz. Lafaz itu apa? Suara huruf hijaiyah, suara yang meliputi huruf hijaiyah, itu loh kata. Kalau bahasa Indonesia kata, hanya kita dikatakan kata karena ya apa yang kita ucapkan itu tidak selalu merupakan huruf hijaiyah. Nah, kalau yang kita ucapkan berupa kata itu dengan huruf hijaiyah, maka dalam bahasa Arab kata itu namanya lafaz.
Kemudian lafaz itu al-murakkabu disusun. Jadi setiap kata itu disusun. Nah, setelah disusun, mufid, kata itu memberikan makna, memberikan pengertian kepada orang yang diajak ngomong. Begitu. Bil wad'i dengan hantarannya. Sesuai dengan hantarannya, karena ini ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, maka bil wad'i ini diterjemahkan dengan hantaran bahasa Arab. Begitu. Nah, setelah sehari-hari kita mempraktekkan itu. Setiap hari kalau kita ngomong, itu kan disusun. Kalimat kita itu disusun. Seperti misalkan saya membuat kalimat berita, ya. Muhammad membeli buku di Gramedia sore ini. Nah, itu Muhammad membeli buku di Gramedia sore ini, itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Apa pengertiannya? Pengertiannya itu kata-kata yang disusun, kemudian memberikan pengertian kepada kita bahwa itu informasi kepada kita kalau ya sore tadi Muhammad beli buku di Gramedia itu. Jadi sebuah informasi seorang yang bernama Muhammad membeli buku di mana, di Gramedia, kapan, tadi gitu. Nah, itu susunan itu namanya kalam dalam bahasa Arab. Kalau kita namanya kalimat. Jadi kata-kata yang disusun memberikan faedah, pengertian kepada kita. Gitu, dengan tentu saja kalau kalam itu dengan bahasa Arab, kalau kalimat itu dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris namanya sentence gitu. Sentence itu bahasa Inggrisnya ya kalimat-kalimat juga gitu. Ya. Jadi kata-kata yang disusun yang memberikan pengertian dengan dalam bahasa Inggris begitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa lihat di sini pengertian kalam atau kalimat dalam bahasa Inggris. A sentence is a group of words that expresses a complete thought, idea, or feeling. Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan kalam tadi, maka ya sama begitu. Begitu ya, pengertiannya sama, cuma alih bahasa saja begitu. Nah, maka kata-kata bil wad'i di sini ini memang ditafsirkan ditafsirkan dengan hantaran bahasa Arab, dan satu lagi ditafsirkan dengan dengan kalimat itu sengaja atau diucapkan oleh orang yang sadar. Tapi tafsiran yang mu'tamad, yang paling unggul itu adalah dengan hantaran bahasa Arab. Kenapa? Karena memang kita sedang membahas bahasa Arab begitu, tentang struktur bahasa Arab, bukan tentang makna dalam bahasa Arab, bukan. Jadi kita tentang bagaimana gramatikal atau susunan kata-kata yang disusun dalam bahasa Arab. Maka bil wad'i yang lebih unggul tafsirnya itu adalah bil wad'il arabi, dengan hantaran bahasa Arab. Itulah kalam. Selanjutnya wa aqsamuhu salasatun. Dan bagian-bagian kalam ini 3. Maksudnya bagian kalam ini adalah unsur yang membentuk sebuah kalam, sebuah kalimat. Kalau bahasa Indonesia itu 3, ya, yang membentuk kalam itu 3. Ismun pertama, isim itu kalau bahasa Indonesianya kata benda. Semua kata benda dalam bahasa Arab isim, baik kata benda itu konkret, nyata adanya begitu, atau abstrak yang hanya bisa dirasionalkan, yang hanya bisa digambarkan dalam pikiran. Itu kata benda rasional atau abstrak. Contoh yang konkret, kata benda yang konkret itu seperti gelas, buku, pulpen, pensil, radio, TV, pokoknya segala benda yang terlihat oleh pandangan mata itu namanya isim gitu. Adapun yang tidak terlihat oleh mata kita, yang hanya tergambar pada pikiran kita, itu namanya kata benda pula tapi abstrak. Seperti apa? Kekuasaan, kesehatan, ya, kemenangan, kemerdekaan, gitu. Itu kita tidak bisa melihat kata benda itu, yang kita lihat ciri-cirinya, gitu. Seperti kesehatan, gitu. Itu ciri-cirinya yang kita lihat, bahwa dia, ya, dalam keadaan bugar kalau kita lihat, gitu, seger, dilihatnya segar, tidak loyo, gitu, energik. Nah, itu berarti dia sehat, gitu, ya. Nah, dia sedang sehat, gitu. Kesehatan. Nah,
Itu kata benda. Jadi isim yang pertama isim. Jadi unsur yang membentuk kalam itu 3, pertama isim. Wa fi'lun yang kedua fi'il. Fi'il itu pada umumnya adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan suatu perbuatan. Nah, di sini uniknya kata dalam bahasa Arab, kata-kata sifat pun dimasukkan ke dalam fi'il, ya, seperti ahmar, ya merah. Padahal itu kalau klasifikasi kata dalam bahasa yang lain itu digolongkan pada adjektif, kata sifat. Tapi dimasukkan dalam bahasa Arab ini kepada fi'il. Ya. Di yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu pada umumnya adalah kata kerja, kata yang menunjukkan suatu perbuatan. Contohnya apa? Contohnya menulis, membaca, gitu, berlari, membuka, gitu. Kemudian memukul, begitu. Menunjukkan suatu perbuatan, itu namanya fi'il. Jadi itu unsur yang kedua, itu. Wa harfun ja'a li ma'nan, dan yang ketiga adalah huruf yang datang, huruf tersebut bagi makna. Maksudnya dalam bahasa Arab kita mengenal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai ya, begitu. Nah, dalam bahasa Arab ada huruf hijaiyah yang memiliki makna, ada yang tidak, begitu. Huruf yang memiliki makna walaupun satu huruf, inilah yang masuk pada kategori unsur yang menyusun kalam. Seperti wawu yang berharokat fathah, wa itu maknanya dan. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Umar. Wawu walaupun satu huruf itu memiliki makna, artinya dan, begitu. Serta, begitu. Bersama, ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid bersama Umar, begitu. Nah, huruf ini memiliki ketetapan. Jadi seperti wawu berharokat fathah, ba berharokat kasroh, kemudian lam berharokat kasroh. Yang ba berharokat kasroh seperti bismillah, artinya ba di situ dengan, gitu, ya. Lam itu artinya kepemilikan untuk, ya, li Zaidin, untuk si Zaid, gitu. Lam harokatnya kasroh. Dan lain sebagainya, nanti akan ada secara rinci huruf hijaiyah apa saja yang memiliki makna, itulah yang menyusun kalam. Adapun huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna satu persatunya, maka dia tidak termasuk ke dalam penyusun atau unsur kalam. Jadi mudah sekali dari sini, ya, dari sini kita mudah sekali, begitu banyak, begitu tebal Al-Quran berbahasa Arab. Itu pokoknya unsurnya cuma 3, isim, fi'il, huruf, itu saja cuma 3, begitu. Jadi mudah diketahui saja mana itu isim, mana fi'il, mana huruf, gitu. Maka beliau lanjutkan dengan kata-katanya, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Kata beliau, maka setelah engkau tahu bahwa bagian penyusun kalam itu atau unsur-unsur penyusun kalam itu 3, yakni isim, fi'il, huruf, maka isim itu ialah, gitu. Isim itu diketahui dia itu dengan khofat. Khofat ini tanda dasarnya adalah kasroh atau jer, ya. Jer dan khofat sama dia juga, ya, seperti nasi dan sangu dan kejo, itu juga jer dan khofat dia juga. Nah, ini karena jurumiyah ini diperuntukkan untuk para pemula, ya, para pemula, orang baru belajar ilmu nahwu, maka beliau tidak membuat definisi untuk isim, apa itu isim, tapi diperlihatkan ciri-cirinya saja agar mudah dipahami, agar cepat, begitu, agar cepat paham. Ya, kan kalau para pemula ini cepat paham, jadi semangat, begitu. Kalau pemula merasa sulit, jadi lemes, enggak semangat, gitu. Maka kitab ini, ya, tidak menjelaskan definisi isim. Kenapa? Karena memang untuk memudahkan tujuannya, agar orang yang pertama membaca atau mempelajari kitab nahwu tidak kesulitan dengan bahasa-bahasa yang rumit, gitu. Walaupun, ya, terjemahan atau tafsiran rumitnya atau cara penyusunan ilmu nahwu yang level di atasnya, gitu, berbeda dengan ini, begitu. Cara menerangkannya itu tidak menerangkan ciri-cirinya, tapi menerangkan definisi isim.
Nah, ini kalau diterangkan isim itu misalnya kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuktaran bi zamanin wa du'an. Nah, ini orang pertama belajar nahwu pasti pusing. Apa ini? Begitu. Ya sudah kata beliau, la'allahu yaqul, ya ini untuk kemudahan. Ya udah, ini aja. Kalau di Al-Qur'an dia dikasrohkan itu pada umumnya adalah isim gitu. Bismillahi, bismi berarti ismi itu isim, Allahi isim, Ar-Rahmani itu isim, Ar-Rahimi juga isim gitu. Ya, ketahui itu isim tuh. Tanda pertama adalah khofat. Yang kedua tanda isim itu at-tanwini, tanwin. Nah, berarti kalau di Al-Qur'an ada tanwin, dibaca tanwin begitu ya. Itu berarti dia isim. Ya, berarti isim itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Gitu. Sinatun wa la naumun. Tuh. Itu berarti isim gitu. Kemudian waddukhulil alifi wal lam, kemudian dimasuki alif lam, artinya ada ya ditempeli alif lam. Suka ada beralif lam. Gitu. Nah, ini berlawanan. Ya, kalau isim itu beralif lam berarti tanwinnya tidak ada. Kalau tidak beralif lam, isim itu bertanwin. Jadi tanwin dan alif lam ini bermusuhan ibaratnya. Gitu. Kalau ada tanwin berarti tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti tidak bertanwin. Seperti tadi, seperti misalkan dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu, al-kitabu itu beralif lam, maka itu menunjukkan kalau al-kitabu itu isim, kata benda. Jadi apa saja yang menunjukkan kata benda? Pertama dia berharokat kasroh, gitu, suka berharokat kasroh, kemudian bertanwin, atau dia beralif lam, itu tanda isim atau kata benda. Baik kata benda konkret ataupun abstrak, ya, yang kelihatan nyata ataupun yang tidak kelihatan nyata dipandang mata, begitu, itu abstrak namanya. Wa hurufil khafdi, atau dia suka kemasukan huruf khafad, huruf yang membuat dia itu dibaca jer, dibaca kasroh. Apa saja huruf itu? Nah, nih huruf min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, kalau dia suka di sebelumnya ada min seperti minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, berarti al haram al aqsa itu, atau minal masjid al masjid itu adalah isim karena sebelumnya ada min. Begitu. Ya, begitupun yang sebelumnya ada ila, mau ilaika, ilaina, itu ka, na di situ isim, namanya isim dhamir. Kalau ilal masjidi, kemudian ilal baiti, berarti al baiti, al masjidi juga isim. Cuma dia namanya isim zahir, bukan mudmar atau dhamir, bukan kata ganti. Wa'an, begitupun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Berarti lafaz rasuli itu isim karena dimasuki an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi di situ berarti isim karena ada an, huruf jar. Nah, setelah min ila an isim, itu isim dan isimnya dijerkan. Wa ala, begitupun ala, gitu ya. Contohnya apa tuh ala? Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nanti an Nabi di situ isim. Ala Rasulillah, Rasul di situ isim karena ala. Alaika, alaina, alaihi, hi, ka, na di situ adalah isim karena sebelumnya ada ala. Fi, begitu. Ya. Fihi, fiha, begitu. Atau fil kitabi, berarti alkitab isim karena ada fi. Ruba, begitu. Ruba rajulin karimin laqaituhu. Ruba rajulin berarti setelah ruba kata-kata rajulin itu juga adalah isim. Wal ba'u, ba, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ba masuk pada huruf pada ismi. Ismi berarti adalah kata benda, begitu. Billahi taufiq wal hidayah, billahi berarti Allah juga isim karena dimasuki ba. Wal kaf, begitu juga kaf. Kaf masuk juga pada isim seperti Zaidun kal badri. Nama badri berarti itu isim karena dimasuki kaf. Kaf maknanya tasbih, begitu. Seperti itu. Wal lam, juga lam lil milki, untuk menyatakan kepemilikan atau untuk menyatakan suatu alasan. Ya. Begitu contohnya misalkan
Al-kitabu li Zaidin, kitab ini miliknya Zaid. Nah, berarti Zaid itu adalah kata benda atau isim karena dimasuki lam lil milki li Zaidin. Wa huruful qasami, kemudian diketahui juga ya dengan apa? Dengan huruf-huruf khafat. Ini termasuk daripada huruf-huruf khafat itu adalah huruf qasam. Nah, ini masuk atopnya kepada min ya, wahia min. Min di situ mabni sukun pada tempat rofa karena dia jadi khobar dari wahia. Begitu, wahia min. Nah, padahal di situ tempatnya rofa karena dia jadi khobar. Maka di sini wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam atau kepada min yang tempatnya adalah rofa sebagai khobar. Huruf qasam apa saja? Wahiyal wawu wal ba'u wa ta'u. Dia itu, mereka itu wawu, wa, dan ta. Seperti wal asri, wal fajri. Nah, yang setelah huruf qasam sini, huruf sumpah ini artinya demi ya. Kalau wal asri demi masa, wal qamari idza yaksha demi bulan gitu. Kemudian wasyamsi wa duhaha, kemudian demi matahari begitu. Tuh demi maknanya. Terus billahi tallahi ya seperti itu ya. Jadi setelah wawu, setelah ba, setelah ta qasam itu adalah isim. Kata siapa? Syekh Muhammad Sonhaji. Nah, itulah isim secara mudah bagi kita yang baru belajar. Isim itu diketahui dengan itu. Kemudian beliau melanjutkan wal fi'lu yu'rafu biqad. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis sakinat. Adapun fi'il ya, ini yang bagian kedua, unsur kalam kedua adalah fi'il. Fi'il itu kalau mau tahu dia itu diketahuinya dengan qad. Artinya sebelum fi'il adalah lafaz qad, berarti itu fi'il. Contohnya paling mudah, setiap hari kita dengarkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka lafaz qamat itu adalah fi'il. Kenapa? Karena sebelum dia ada lafaz qad. Begitu. Atau qad yaqumu zaidun. Berarti yaqumu di situ adalah fi'il, begitu. Wasini wasaufa, dan dimasuki ya, diketahui juga dengan sin. Berarti saya kumu, saya dribu, saya as'alu gitu. Saya as'alu, saya azhabu. Nah, dengan sin dulu tuh. Nah, masuknya pada fi'il mudhari'. Kalau qad masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari', kalau sin dan saufa hanya pada fi'il mudhari'. Nanti kita akan bahas pada bahasan fi'il ya. Wa ta'i ta'nis sakinati, dan tak tanis, tak tanda perempuan yang sukun. Ini khusus pada fi'il maudhi. Contohnya qamat tadi itu ya, yang Al-Fakir sebutkan qamat. Jadi kalau misalkan doroba, dorobat begitu, itu tak tanis yang sukun itu menunjukkan kalau dia adalah fi'il. Dan tak tanis yang sukun hanya pada fi'il maudhi. Selanjutnya wal harfu yang terakhir, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu ialah sesuatu yang tidak pantas menyertainya tanda-tanda isim juga tanda fi'il. Jadi tidak ada tuh tanda menyertai untuk fi'il atau untuk huruf tanda isim atau tanda fi'il. Bahkan huruf itu ya dia sendiri yang menyertai fi'il atau yang menyertai isim. Begitu. Nah, saudara sekalian, itulah tinjauan global atau penerangan secara global, secara umum, secara mudah, secara ringkas yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Sonhaji tentang ilmu nahwu. Ada apa saja di dalamnya begitu. Oh, ilmu nahwu itu bahasanya adalah kalam. Kalam itu unsurnya 3, isim, fi'il, huruf. Isim diketahui dengan tanda-tandanya tadi, fi'il pun itu tandanya, huruf pun itu. Sudah tuntas penjelasan tentang bab kalam ini. Nanti kita akan lanjutkan tentang bab i'rab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya Al-Fakir dan keturunan Al-Fakir dan umumnya untuk saudara-saudara semua, keluarga besar almarhum Ustadz Bayu Bahluddin bin Ali Basa bin Haiddin Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.